welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Kalau begitu, bolehkah aku menunggu? Flo melepas tangannya dari genggaman tangan Brian. Untuk apa? Kenapa Bapak tidak mencoba menerima istri Bapak saja? Saya sangat mengerti perasaannya. Selama 2 tahun dia bertahan di sisi Bapak, tanpa cinta dan nafkah batin dari Bapak. Itu tidak mudah, Pak. Cobalah untuk memulai. Buka hati Bapak untuk istri Bapak. Itu lebih bijak daripada Bapak menceraikannya untuk mengejar saya yang belum pasti juga mencintai Bapak. Apa kamu pikir cinta bisa dipaksa? Apa kamu pikir tinggal kita menyuruh hati kita untuk mencintai siapapun, lantas hati kita akan menurutinya? Bukankah memaksakan diri untuk bertahan dengan orang yang tidak mencintai kita justru akan lebih menyiksa? Benar. Iya, Brian benar. Flo sudah merasakannya. Memaksa Devano mencintainya, bertahan di sisinya. Nyatanya bagai bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Menyiksa, jelas sangat menyiksa. Tidak munafik. Wanita itu merasa tersanjung ada pria yang mencintainya. Namun mengingat istri Brian, seperti ia melihat dirinya di masa lalu. Bagaimana mungkin ia tega menerima cinta pria yang saat ini sedang intens menatapnya, sementara sudah pasti ada hati yang terluka. Itu Bapak tahu kalau cinta nggak bisa dipaksa. Lantas, mengapa Bapak memaksa saya? Saya rasa sudah cukup semua perhatian yang Bapak berikan pada saya. Lebih baik sekarang Bapak pulang, dan mulai besok, di antara kita hanya ada urusan pekerjaan, tidak lebih. Bapak tidak perlu lagi pedulikan saya, ucap Flo dengan tegas. Brian menatap Flo nanar. Mengapa di saat ia benar-benar jatuh cinta, pria itu harus menerima penolakan? Brian keluar dari kosan Flo, namun bukan berarti ia kembali ke rumah mertuanya untuk kembali menemui Priscil. Ia kembali ke kafe. Tempat itu sudah gelap. Tentu saja, semua pegawainya sudah pulang. Dengan kunci yang disimpannya, Brian masuk ke kafe. Ia ke dapur untuk membuat kopi. Aroma kopi menguar dari cangkir yang masih mengepulkan asap. Brian membawanya ke ruangannya. Di depan pintu keningnya berkerut. Mengapa lampu ruangannya masih menyala? Seingatnya, ia selalu mematikan lampu sebelum pulang. Dan pegawainya tidak mungkin masuk ke ruangan itu tanpa izinnya. Diturunkannya gagang pintu. Benda itu pun terbuka. Tanpa disangka, Priscil sedang duduk di sofa dengan menyilangkan kaki. "Kamu? Sedang apa kamu di sini?" tanya Brian dengan nada terkejutnya. "Kamu bilang ada yang terjadi. Aku pikir ada masalah serius, makanya aku menyusul. Begitu aku sampai, kamu justru nggak ada di sini. Dan kata pegawaimu tidak ada yang terjadi. Aku sudah menduga kamu tidak akan kembali ke rumah mama, makanya aku menunggu kamu di sini, meskipun misalnya harus sampai besok," jawab Priscil. Di mata wanita itu jelas menyimpan banyak kekecewaan. "Sejak kapan kamu bersikap seprotektif ini padaku?" "Sejak aku tahu di kafe ini ada pegawai baru yang aku rasa sangat berpotensi untuk memikat lawan jenis." "Priscil, kita sudah pernah membahas ini, bahkan sejak awal kita dijodohkan. Mau aku bersama dengan siapa, mau kamu dengan siapa, kita sudah sepakat untuk saling memberi kebebasan. Bahkan ketika salah satu dari kita menemukan orang yang dia cintai, kita berhak untuk mengakhiri pernikahan ini. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Bahkan aku ingin menjadi istri-istri pada umumnya. Aku memiliki suami, tapi rasanya aku tidak berbeda dengan seorang wanita single. Aku ingin kita memulainya dari awal, menjadi suami istri sesungguhnya." Priscil berdiri, berjalan mendekat ke arah Brian yang memang sejak tadi berdiri. Ia ingin memeluk suaminya, tetapi pria itu justru mundur, menjaga jarak, menolak untuk bersentuhan dengan Priscil. "Brian, sejijik itukah kamu padaku? Seolah aku memiliki penyakit menular yang bisa menularkannya padamu. Jangan bersikap sentimental begitu, karena apapun yang kamu lakukan tidak akan bisa mengubah keadaan." 2 tahun yang lalu, tepatnya 2 tahun lebih, keluarga Brian dan Priscil memutuskan untuk menjodohkan putra-putri mereka. Awalnya Brian dan Priscil sama sekali tidak saling kenal. Pria berusia 28 tahun itu akhirnya mengajak Priscil untuk bertemu secara empat mata. "Kamu tahu kalau kita akan dinikahkan,
Tanya Brian. Pria itu memang tipe yang tidak suka basa-basi, selalu to the point. Priscil mengangguk. Kamu menyetujuinya? Perempuan yang saat itu masih berusia 20 tahun tentu saja masih ingin bebas, belum memikirkan pernikahan. Namun karena orang tuanya, ia memilih untuk menurut. Selama hidupnya, tak sekalipun Priscil pernah menentang kehendak orang tuanya, terutama papanya. Buatku, orang tua adalah segalanya. Tidak ada alasan untuk menentang mereka. Aku yakin mereka pasti tahu dan paham apa yang terbaik untuk putra-putri mereka. Well, aku salut. Di zaman seperti ini masih ada wanita seperti kamu. Tapi jujur, aku belum ingin menikah. Pernyataan Brian ditanggapi Priscil dengan datar-datar saja. Tidak terkejut, atau apapun semacamnya. Bagaimana kalau kita menikah kontrak saja? Aku belum ingin terikat. Priscil mengangguk-angguk. Baiklah, kamu atur saja. Atas persetujuan Priscil, Brian mengatur semuanya. Salah satunya membuat surat kontrak. Ada beberapa poin yang pria itu ajukan. Di antaranya tidak boleh saling ikut campur dalam urusan pribadi masing-masing. Tidak ada kontak fisik, tidak boleh saling melarang, tidur terpisah, kecuali ada orang tua atau keluarga mereka. Priscil pun setuju saja. Sekali lagi, ia hanya perempuan berusia 20 tahun yang sejujurnya juga masih ingin bebas. Akhirnya mereka menikah. Namun, meskipun sudah berjalan 2 tahun, mereka benar-benar belum pernah melakukan hubungan suami istri. Ciuman pun tidak. Awalnya semua berjalan normal. Tetapi semakin lama, Priscil juga merasa kesepian. Banyak hal tentang Brian yang ia tidak tahu, karena mereka tidak pernah terlibat pembicaraan yang serius. Priscil tidak pernah menceritakan masalahnya. Brian pun demikian. Mereka seperti orang asing. Dan sekarang, perasaan Priscil mulai berubah. Ia ingin dijadikan sebagai istri sesungguhnya, bukan hanya istri status. Semalaman, Brian tidak tidur sama sekali. Ia tak bisa memejamkan mata. Penolakan Flo, pernyataan Priscil, tentu sangat mengganggu pikirannya. Pagi-pagi sekali di saat hari masih gelap dan Priscil masih tertidur di sofa ruangannya, pria itu memilih untuk keluar dari kafe. Kemana lagi kalau bukan ke kosan Flo? Setelah memarkirkan mobil, ia segera naik ke kamar Flo. Kali ini ia memilih menggunakan tangga, bukan lift. Beberapa kali ia membunyikan bel, namun Flo tak kunjung membukanya. Brian masih memilih untuk duduk di lantai, di depan kamar wanita itu. Flo, aku tahu. Kamu tahu aku datang. Tolong buka pintunya, Flo. Semalaman aku tidak bisa memejamkan mata. Aku terus memikirkanmu. Kalau kamu tetap tidak mau membuka pintu, aku akan tetap menunggu. Aku di depan pintu kamarmu, Flo.